Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Maesa dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Saya calon pegawai negeri sipil yang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS angkatan 95. Di video ini, saya akan menjelaskan agenda 1 tentang satu tokoh dan satu bangunan bersejarah yang memiliki nilai kepahlawanan dan kaitannya yang dapat memotivasi saya sebagai pegawai negeri sipil. Tugas presentasi agenda 1, wawasan kebangsaan tentang tokoh dan bangunan bersejarah. Tokoh yang akan saya bahas adalah Ki Hajar Dewantara dan bangunan bersejarah yang beliau dirikan yaitu Taman Siswa. Tokoh bersejarah Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Suwardi Suryaningrat. Terlahir sebagai keturunan bangsawan, ayahnya Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Beliau memilih mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara untuk mendekatkan diri dengan rakyat biasa. Tujuannya agar tidak ada jarak antara dirinya yang berdarah bangsawan dengan kaum yang ia perjuangkan lewat pendidikan. Atas jasa-jasa perjuangan Ki Hajar Dewantara, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jejak perjuangan Ki Hajar Dewantara. Tahun 1908, beliau aktif dalam organisasi Budi Utomo sebagai aktivis dan di bagian propaganda. Tahun 1912, beliau mendirikan partai politik Indische Partij, disebut juga Tiga Serangkai, bersama E.F.E. Douws Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tahun 1913, beliau melakukan aksi protes melalui tulisan berjudul Andai Aku Seorang Belanda yang membuatnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Perubahan nama dari Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara ini juga terjadi setelah masa pengasingannya di Belanda pada tahun 1913 hingga 1919, di mana ia banyak merenungkan arah perjuangan bangsa. Tahun 1922, beliau mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta tanggal 3 Juli 1922. Tahun 1942, bergabung menjadi anggota 4 Serangkai yang bertujuan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945, beliau menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Tahun 1959, Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959. Peran dan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dalam bidang pendidikan, dalam sebuah kongres, beliau mengemukakan perlunya pengajaran nasional sebelum bangsa Indonesia mempunyai pemerintahan nasional sendiri, serta beliau mendirikan Taman Siswa. Bidang politik, beliau melawan kolonialisme melalui organisasi politik. Di bidang pers, menyusun majalah atau surat kabar merupakan wahana yang sangat penting bagi suatu lembaga untuk menyebarkan cita-citanya kepada masyarakat. Bidang kesenian, beliau menulis buku dan menciptakan lagu. Berawal dari diskusi bersama perkumpulan Selasa Kliwonan yang membahas kehidupan dan nasib bangsa Indonesia yang sengsara dan penuh penderitaan dengan mencari jalan untuk menegakkan dan membina kepribadian bangsanya. Cita-cita tersebut tidak cukup hanya dicapai melalui pergerakan politik saja, tetapi harus dicapai dengan pendidikan rakyat serta memperbaiki jiwa dan mental bangsa akibat pendidikan kolonial yang didasarkan pada diskriminasi rasial. Beliau kemudian merealisasikan melalui sistem pendidikan yang humanis,
kerakyatan, dan kebangsaan. Maka didirikanlah lembaga pendidikan yang bernama Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Lahirlah 3 semboyan terkenal, yaitu Patrap Guru sebagai pegangan guru yang menjadi panutan murid maupun masyarakat. Ingarsa Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tengah membangun semangat. Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. 4 strategi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional. Membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir atau pelopor. Mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi kodrat alamnya masing-masing siswa. Sekilas tentang Taman Siswa. Taman Siswa di Yogyakarta masih ada hingga saat ini, dan bahkan sebagian bangunannya berstatus cagar budaya yang terus dipertahankan dan dimanfaatkan. Taman Siswa menjadi saksi sejarah dalam dunia pendidikan yang tidak memandang kasta maupun status sosial. Mengingatkan kembali akan pentingnya semangat untuk terus belajar. Dari kisah perjuangan Ki Hajar Dewantara, berikut ini adalah moral value dan nilai motivasi yang dapat diterapkan sebagai ASN. 1. Nasionalisme. Keteguhan hati Ki Hajar Dewantara untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia melalui pendidikan. 2. Semangat pengabdian dan tujuan mulia. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pekerjaan bukan hanya soal gaji atau jabatan, tapi juga tentang kontribusi dan makna. Pekerja masa kini bisa termotivasi untuk bekerja dengan niat tulus dan berdampak positif bagi orang lain, serta menemukan makna dalam profesi mereka, bukan hanya sekedar mengejar materi. 3. Pemikiran merdeka dan kreatif. Dorongan untuk berpikir kritis, tidak sekedar ikut aturan, tetapi juga mengusulkan ide baru. Memotivasi agar pekerja lebih berani dalam berinovasi dan menciptakan solusi, baik secara personal maupun dalam tim. 4. Kepemimpinan. Berdasarkan salah satu semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang mendukung dan membangun tim dengan memberi motivasi, teladan, dan ruang untuk berkembang. Pekerja akan lebih termotivasi dalam lingkungan kerja yang empatik dan suportif. 5. Semangat belajar. Pendidikan tidak berhenti di sekolah, karena hidup adalah proses belajar terus-menerus. Maknanya adalah dorongan untuk terus belajar dan berkembang, baik dalam hard skill maupun soft skill. Jangan merasa cepat puas, terus meningkatkan kualitas diri agar tetap relevan dan berdaya saing. 6. Kesetaraan kesempatan. Semua orang punya hak untuk sukses, tidak peduli latar belakang. Memberi semangat pada pekerja dari berbagai lapisan bahwa siapapun layak untuk berkembang. Dari penjelasan singkat tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, serta perjalanan beliau mendirikan Taman Siswa, ada hal-hal yang syarat makna dan relevan hingga saat ini, yaitu
bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang harus dapat memberikan manfaat bagi bangsanya. Karena setiap ilmu, tindakan, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang seharusnya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemajuan masyarakat dan bangsanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya.